Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United menang besar di pekan ke-22 Premier League 2020-2021. MU menghantam Southampton 9-0 di Old Trafford. Bruno Fernandes tampil brilian untuk MU dan menunjukkan kalau dia memang pemain yang spesial. Selain menyumbang 1 gol dari titik putih, Bruno Fernandes juga menyumbang 2 assist di laga ini. Gelandang serang 26 tahun Portugal itu mencatatkan assist untuk gol kelima dan gol ke-9 MU oleh Daniel James dan Anthony Martial. Bruno Fernandes terpilih sebagai man of the match, dia pantas mendapatkannya. MU merekrut Bruno Fernandes dari Sporting Lisbon pada Januari 2020. Nilai transfernya mencapai 67 juta pound sterling. Harganya mahal, tapi MU tidak rugi telah merekrutnya. Di paruh kedua Premier League 2019-2020, Bruno Fernandes mencetak 8 gol dan 7 assist dalam 14 pertandingan. Dia membantu MU finish ke peringkat ketiga. Musim ini, Bruno Fernandes telah menyumbang 12 gol dan 9 assist dalam 22 penampilan di Premier League. Dialah salah satu pilar utama MU dalam perjuangan mereka untuk memburu gelar juara. Total Bruno Fernandes sudah mengukir 20 gol dan 16 assist dalam 36 penampilan sepanjang karirnya di Premier League. Bruno Fernandes hanya membutuhkan 36 penampilan untuk mengukir 15 assist pertamanya di Premier League. Itu adalah pencapaian yang cukup istimewa. Dia bahkan hanya kalah cepat dari Eric Cantona yang berada di Leeds United dan MU di tahun 1992-1993 serta Dimitri Payet pada klub West Ham pada musim 2015-2016. Untuk urusan mengukir 15 assist pertama di Premier League, Cantona dan Payet hanya membutuhkan 33 pertandingan untuk mencapainya. Namun itu tak mengubah fakta bahwa Bruno Fernandes adalah seorang pemain yang spesial. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengaku girang melihat perkembangan Aaron Wan-Bissaka. Ia menilai sang bek menunjukkan perkembangan yang luar biasa dalam beberapa bulan terakhir. Solskjaer mengakui bahwa ia ingin sisi kanan timnya bisa agresif dalam membangun serangan. Ia senang melihat Aaron Wan-Bissaka mulai aktif membantu serangan sehingga permainan di sisi kanan mulai hidup. Kami sulit menyerang melalui sisi kanan kami, karena kami belum menemukan sosok winger kanan dan juga bek kanan yang bisa menggantikan peran Antonio Valencia. Namun harus saya akui, Aaron Wan-Bissaka sudah semakin membaik dari hari ke hari. Tidak hanya memuji Wan-Bissaka, Solskjaer juga memberikan pujian kepada penyerang mudanya Mason Greenwood. Ia menilai sang striker tampil apik saat MU menang 9-0 melawan Southampton, meski ia tidak mencetak gol di laga itu. Juru taktik Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memberikan penjelasan terkait keputusannya mengeluarkan Edinson Cavani lebih awal saat timnya sedang berpesta gol. Manchester United tampil perkasa saat menjamu Southampton dalam laga pekan ke-22 Premier League 2020-2021. Bermain di Stadion Old Trafford, Manchester United mencukur Southampton dengan skor 9-0. Cavani menjadi salah satu pemain Man United yang tak ikut merayakan pesta gol ke gawang Southampton hingga selesai karena ditarik keluar setelah babak pertama. Dia digantikan oleh Anthony Martial. Keputusan Ole Gunnar Solskjaer mengganti penyerang timnas Uruguay ini rupanya cukup dipertanyakan. Apalagi Cavani tampil apik di babak pertama karena turut menyumbangkan 1 gol. Setelah laga itu, Solskjaer memberikan penjelasan terkait keputusannya. Dia mengatakan bahwa kaki Cavani mengalami masalah usai dilanggar oleh bek The Giants, Kayne Ramsay. Maka dari itu, Solskjaer terpaksa menarik keluar Cavani untuk mengurangi resiko terkena cedera parah. Kakak Paul Pogba, Matthias Pogba, memberikan kabar terkini mengenai spekulasi transfer sang adik. Ia menilai Pogba akan tetap hengkang dari Manchester United di musim panas nanti. Matthias Pogba mengaku belum mengetahui detail mengenai masa depan sang adik. Namun ia tidak yakin sang adik mau menghabiskan sisa kontraknya di MU.
Dia masih memiliki sisa 1 tahun di kontraknya. Saya tidak tahu apakah ia akan menghabiskan kontraknya itu. Matthias Pogba menilai MU lebih baik menjual sang adik di musim panas nanti, karena ia menilai itu tidak akan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi Manchester United. Satu hal yang bisa saya katakan saat ini adalah, jika United menginginkan uang, maka mereka harus menjualnya di musim panas nanti. Jika mereka tidak menjualnya, maka ia akan pergi secara gratisan. Saya sejauh ini belum mendengar bahwa ia akan memperpanjang kontraknya, ujarnya. Menurut gosip yang beredar, Pogba saat ini enggan membahas masa depannya. Ia baru memutuskan bertahan atau pergi di musim panas nanti. Manchester United resmi mendaftarkan pemain mereka untuk kompetisi Liga Eropa. Sebanyak 28 pemain akan membela Setan Merah di turnamen ini. Seperti yang sudah diketahui, Manchester United tersingkir dari fase grup UEFA Champions League musim ini. Setan Merah hanya finish di peringkat ketiga grup H, kalah dari PSG dan RB Leipzig. Meski tersingkir, United bisa melanjutkan perjalanan mereka di Eropa. Setan Merah masuk ke fase gugur Liga Eropa musim 2020-2021. Manchester United sudah mendaftarkan skuad mereka pada fase gugur Liga Eropa. Ada 28 pemain yang dipersiapkan MU untuk kompetisi itu. Berdasarkan data yang dirilis UEFA, Manchester United memasukkan 2 nama baru di dalam skuad mereka. Mereka adalah Phil Jones dan Amad Diallo. Keduanya masuk dalam skuad Setan Merah untuk fase gugur Liga Eropa. Sementara nama yang dicoret dari skuad MU adalah Timothy Fosu Mensah dan Facundo Pellistri yang sudah pindah ke Bayer Leverkusen dan dipinjamkan ke Deportivo Alaves. Sementara Mason Greenwood masuk dalam daftar reserves, sehingga ia tidak perlu didaftarkan. Berikut daftar pemain yang didaftarkan di fase gugur Liga Eropa. Jasa Lingard masih belum habis. Kamis 4 Februari 2020 dini hari waktu Indonesia Barat tadi, Lingard memborong 2 gol pada laga debutnya untuk West Ham United. Performanya cukup memuaskan untuk ukuran pemain yang dibuang Manchester United. David Moyes menurunkan Lingard di pos belakang striker, yakni tepat di belakang Michael Antonio. Di posisi itu Lingard diberikan kebebasan lebih untuk bergerak dan menciptakan peluang. Hasilnya di luar dugaan sangat memuaskan. Lingard mencetak gol pertamanya di menit ke-56 yang menggandakan keunggulan West Ham United. Lalu mencetak gol keduanya di menit ke-83, tepat 2 menit setelah Aston Villa memperkecil ketertinggalan. Artinya 2 gol Lingard tiba di momen krusial untuk kemenangan West Ham United kali ini. Debut dan 2 gol Lingard ini pun melahirkan 3 catatan impresif menurut Opta. Apa saja? Yang pertama yaitu pemain pertama yang bikin gol untuk West Ham United di laga debut. Lingard merupakan pemain pertama yang bisa langsung mencetak gol untuk West Ham United sejak Mauro Zarate pada tahun 2014 lalu, dan pemain Inggris pertama sejak Kevin Nolan pada 2012 silam. Yang kedua yaitu pemain ke-6 yang bikin gol untuk West Ham United dan MU. Lingard bukan pemain pertama yang pernah membela MU dan West Ham United di Premier League. Dia menyusul jejak 5 pemain sebelumnya yang pernah membela 2 tim ini dan mencetak gol. Yang terakhir atau yang kedua bikin 2 gol. 2 gol Lingard pun terbilang istimewa. Lingard merupakan pemain pertama yang bisa mencetak 2 gol di laga debut untuk West Ham sejak Trevor Sinclair. Jadi yang pertama pada 1998 lalu. Pendeknya, Lingard membuktikan diri bahwa kemampuannya masih ada, bahwa dia masih bisa diandalkan. Lama tidak bermain di MU ternyata tidak membuat permainannya karatan. Tentu masih terlalu cepat menilai hanya dengan 1 pertandingan. Tapi lawan West Ham United kali ini adalah Aston Villa. Perbedaan level kedua tim tidak terlalu jauh dan Lingard bisa menjadi pembeda. Bersama David Moyes dan bermain di pos belakang striker, Lingard mungkin telah menemukan tempatnya yang lebih baik dari MU. Manchester United dikabarkan bakal melupakan penyerang Borussia Dortmund Jadon Sancho. Penyebabnya tim Setan Merah kini sudah memiliki Amad Diallo. Setan Merah diyakini mendapatkan tawaran dari Borussia Dortmund pada jendela transfer musim panas lalu. Namun MU tak menyanggupi angka yang diminta Dortmund, yakni 100 juta pound sterling. MU akhirnya mengalihkan perhatian ke Amad Diallo yang direkrut pada Oktober lalu. Diallo belum tampil di tim utama, tetapi dia mencetak 2 gol melawan Liverpool pada debutnya untuk tim U23 pada akhir pekan lalu.
Fans MU pun langsung mendesak Ole Gunnar Solskjaer untuk segera memasukkan pemain berusia 18 tahun itu ke skuad senior. Sampai saat ini Solskjaer masih mempertimbangkan saran itu. Menurut The Express, pengaruh Diallo di skuad MU mungkin untuk mengakhiri minat Manchester United pada Sancho selamanya. Jadon Sancho menjalani musim yang mengecewakan dengan Dortmund kali ini. Ia baru mencetak 3 gol dalam 17 penampilan di Bundesliga. Padahal musim lalu ia membukukan 17 gol dalam 38 pertandingan. Borussia Dortmund dikabarkan terpaksa menurunkan harga Jadon Sancho. Menurut Sport One, kerugian finansial Dortmund yang signifikan setelah pandemi virus corona memaksa raksasa Bundesliga itu untuk menurunkan harga Sancho. Laporan tersebut mengklaim Dortmund tahu penjualan Sancho akan sangat membantu dalam upaya mereka untuk menyeimbangkan keuangan. Tetapi, mereka menyadari bahwa tidak ada klub yang mungkin membayar lebih dari 100 juta pound sterling dalam kondisi ekonomi saat ini. Jadon Sancho menjalani awal yang kurang baik pada musim ini. Ia perlahan bangkit dengan membukukan 6 gol dan 13 assist di semua kompetisi. Di sisi lain, performa Manchester United mulai stabil. Pasukan Ole Gunnar Solskjaer yang awalnya tak diperhitungkan, kini masuk daftar persaingan gelar juara musim ini. Klub Premier League Manchester United dilaporkan mengubah strategi transfer mereka. Setan Merah akan mencoba memboyong Erling Braut Haaland dari Borussia Dortmund di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah tidak lagi berburu winger kanan baru. Setan Merah diberitakan akan fokus mengembangkan Amad Diallo. Winger baru Manchester United itu menunjukkan potensi yang sangat luar biasa di tim MU. Jadi tim pelatih MU merasa tidak perlu lagi mendatangkan Sancho yang harganya selangit itu. Menurut laporan tersebut, Manchester United kini akan fokus untuk mengejar tanda tangan Erling Braut Haaland. Langkah ini diambil karena tim pelatih MU merasa Setan Merah butuh striker ganas karena Edinson Cavani usianya sudah tidak muda lagi. Itulah mengapa Haaland yang 1 tahun terakhir gacor di Dortmund dikabarkan jadi prioritas transfer MU sekarang. Menurut laporan yang beredar, MU bisa mendapatkan Haaland dengan harga yang sangat terjangkau. Sang pemain kabarnya bisa direkrut di angka 75 juta euro di musim panas nanti. Debut Amad Diallo menjadi momen yang sangat dinantikan fans Manchester United. Sang manajer Ole Gunnar Solskjaer membuka kesempatan untuk memberi debut pada pemain 18 tahun itu. Amad Diallo tidak masuk dalam skuad Manchester United ketika berjumpa Southampton. Sang pemain tidak dibawa oleh Gunnar Solskjaer lantaran baru saja memainkan laga bersama Manchester United U23. Ketika membela United U23, Amad Diallo bermain sangat bagus. Dia membuat banyak pihak terkesan lantaran mencetak 2 gol ketika United menang dengan skor 6-3 melawan Liverpool U23. Amad Diallo mencetak gol pembuka dan penutup United pada laga itu. Melihat performa tersebut, banyak yang menilai Amad Diallo layak mendapatkan debut. Setelah tidak masuk dalam skuad di laga melawan Southampton, dia diprediksi akan masuk dalam daftar skuad ketika United melawan Everton. Solskjaer membuka peluang untuk memberi debut pada Amad Diallo di laga melawan Everton akhir pekan nanti. Namun, Solskjaer akan melihat seperti apa kondisi terakhir skuad sebelum melakukan keputusan.